semua, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya Grace. Kali ini saya akan berbagi tips masuk kedokteran negeri. Jadi kan ini ada permintaan dari beberapa teman saya. Nah, berhubung saya lagi ada free time, saya akan buatkan videonya. Apalagi sebentar lagi kan akan masuk masa ujian untuk masuk ke semua perguruan tinggi. Ada perguruan tinggi negeri, ada perguruan tinggi swasta, ada sekolah kedinasan, bisa juga ambil beasiswa ke luar negeri. Nah, karena saya dari perguruan tinggi negeri, jadi saya akan bahas tips masuknya ya. Sebelum kamu masuk ke perguruan tinggi negeri, kamu harus tahu dulu apa motivasi kamu. Kenapa kamu memilih perguruan tinggi negeri dibanding perguruan tinggi lain atau sekolah kedinasan lain atau politeknik. Nah, jadi tips yang pertama adalah tentukan motivasi kamu, sehingga hal ini yang akan jadi dasar, jadi semangat kamu selama menjalani perkuliahan. Nah, setelah kamu menemukan motivasi kamu, yang kedua adalah cari tahu jalur menuju ke perguruan tinggi negeri tersebut. Umumnya perguruan tinggi punya 3 jalur. Yang pertama adalah jalur undangan ya. Mungkin namanya akan berbeda setiap tahunnya, bisa PMDK, mungkin namanya akan berubah seiring waktu ya. Nah, jalur yang kedua adalah jalur ujian tertulis. Ini seleksi nasional biasanya ya, dan kuotanya juga biasanya berubah-berubah. Dan yang terakhir adalah jalur mandiri. Jalur mandiri itu adalah jalur yang ujiannya terakhir dan pembayaran dan pembiayaannya juga berbeda dari 2 jalur yang pertama tadi. Tips buat kamu yang memilih jalur undangan, kamu harus tahu bahwa rapor kamu itu harus semakin naik ya, prestasinya semakin naik, dan kamu harus menempati ranking-ranking atas untuk mendapatkan jalur ini. Tapi ada juga sih beberapa orang yang diberi jalur ini tapi menolak ya dengan beberapa pertimbangan. Untuk yang mau ikut jalur ujian tertulis, yang pertama ialah kamu harus tahu dulu berapa kuotanya. Kamu harus tahu berapa kuota tahun ini dan berapa peminat tahun lalu. Jika memang ada website yang tersedia, silahkan kamu lihat berapa peminat tahun lalu dibandingkan kursi yang tersedia untuk tahun ini. Lalu lihat peluangnya. Kalau saya sendiri sih biasanya saya bagikan berapa jumlah kursi dibanding peminat tahun lalu. Mana yang kira-kira peluangnya lebih tinggi, atau biasanya orang lihatnya passing grade ya. Nah, ini juga harus jadi pertimbangan, kamu harus lewat passing grade-nya setiap kamu mengikuti bimbingan belajar, kalau kamu memang ikut bimbingan belajar. Nah, setelah itu, untuk jalur yang terakhir adalah jalur mandiri. Yang pasti kamu harus tahu dulu misalnya besaran sumbangannya, jalurnya, bagaimana tesnya, kapan tesnya, dan apa perbedaannya dengan jalur undangan dan jalur ujian tertulis. Itu dulu ya. Setelah kamu tahu jalurnya, berikutnya adalah kamu harus tahu pembiayaannya. Pembiayaannya bisa kamu tanya-tanya ke senior kamu yang lulus ke sana tahun lalu, atau ada tetangga, teman, kakaknya teman yang sudah lulus dari sana. Usahakan waktunya tidak terlalu jauh, misalnya baru lulus tahun lalu, ya kan? Pembiayaannya juga biasanya berbeda-beda ya. Ada yang pakai uang kuliah sama untuk semuanya, dan ada yang pakai berdasarkan penghasilan orang tua ya. Yang belakangan ini seperti itu, jadi setiap orang bisa berbeda-beda biaya kuliahnya. Untuk jalur beasiswa, pastikan juga bahwa kamu sudah memenuhi persyaratan-persyaratan mendapatkan beasiswanya. Syarat yang berikutnya adalah kamu harus rajin bahas soal tentunya, dan pastikan bahwa kamu punya catatan khusus buat materi-materi tertentu di mana kamu punya kekurangan di sana. Nah, supaya kamu bisa fokus bahas itu. Selain itu, kamu juga perlu menentukan target minimal. Misal ya, di zaman saya di tahun 2011 ada poin minimal. Jadi kalau misalnya ujian tulis, kalau benar itu dikali 4 plus 4 dia satu soal, dan kalau salah itu minus 1. Dan untuk per mata pelajaran itu
minimal poinnya adalah 3 poin ya di sini. Jadi misal salah satu orang jawab 2 aja yang dari satu mata pelajaran, ini sebenarnya jarang sih ya. Dari 2 ini dia jawab 1 benar 1 salah. 1 benar ini dapat poin 4, dikurang 1 dari yang salah, jadi poinnya 3. Jadi itu adalah poin minimal ya, paling sedikit. Nah, setelah kamu menemukan di mana kekurangan kamu boleh memilih untuk belajar di rumah jika kamu memang orangnya bisa buat jadwal terstruktur, tipe orang yang bisa belajar sendiri, atau kamu bisa coba ikuti bimbingan belajar. Bimbingan belajar ini juga kamu bisa sesuaikan apakah kamu mau di dalam kota atau di luar kota, mau yang jam belajarnya berapa banyak dan berapa hari atau berapa bulan durasinya. Biasanya kan ada yang hanya intensif atau ada yang jauh-jauh sebelum hari. Nah, untuk bimbingan belajar, pastikan bimbingan belajar kamu sudah kredibel, artinya sudah punya reputasi yang baik sebelumnya untuk meluluskan ke Fakultas Kedokteran Negeri. Dan tips saya lagi, kamu harus cukup istirahat walaupun kamu tetap giat belajar untuk masuk ke Fakultas Kedokteran Negeri. Nah, jika kamu sudah menyicil atau giat belajar jauh-jauh hari, kalau saya sendiri, H-1 ujian saya tidak belajar lagi ya. Beda-beda setiap orang, saya hanya bahas soal terakhir itu sore dan malamnya saya cukup istirahat. Jadi tidak ada begadang-begadang lagi H-1 supaya memastikan bahwa tubuh saya fit. Dan yang paling penting lagi, pastikan bahwa tempat lokasi ujian kamu itu kamu sudah tahu. Bisa kamu visit dulu 1 hari sebelum atau 2 hari sebelumnya jika memang sudah diizinkan, sudah diperbolehkan ke sana, dan pastikan yang mana kursi kamu supaya pasti ya bahwa tidak ada kerusakan teknis di sana dan memang reachable atau kamu bisa memperkirakan durasi waktu menuju ke sana. Tips yang berikutnya adalah jika kamu memilih untuk ujian tulis, saya kemarin ujian tulis dan mungkin juga bisa kamu gunakan ketika kamu ujian jalur mandiri, pastikan bahwa kamu hadir sebelum waktu ujian minimal 1 jam ya. Lalu pastikan semua alat tempur kamu, pensil kamu, penghapus kamu, pastikan kamu punya sendiri. Dan selalu sediakan tisu di dalam ruangan jika kamu misalnya tiba-tiba berkeringat. Kalau saya sendiri sih lebih prefer pakai baju lengan panjang ya, supaya tangan saya ini tidak berkeringat. Dan kalau yang rambutnya panjang, pastikan rambutnya diikat supaya rapi. Selain itu, kamu juga bisa bawa air putih, air minum sendiri untuk diminum di sana, karena siapa tahu di sana tidak ada yang jual. Dan air putih itu penting untuk hidrasi tubuh kamu supaya kamu bisa berpikir lebih jernih. Dan yang paling penting adalah berdoa, karena ora et labora, berdoa dan belajar. Jika niat kamu tulus dan niat kamu sudah murni, bersih, motivasi kamu benar untuk kuliah di sana, maka mudah-mudahan kamu lulus. Oke, itu saja tips dari saya. Semoga bisa membantu buat adik-adik yang lagi persiapan menuju Fakultas Kedokteran Negeri, dan mudah-mudahan tips ini sedikit berguna. Jika kamu punya tips tambahan atau kamu mau share bagaimana persiapan kamu boleh tuliskan di kolom komentar. Saya akan baca semuanya dan bagikan tips ini ke semua orang yang tertarik untuk masuk ke Fakultas Kedokteran Negeri. Mudah-mudahan info ini berguna. Jangan lupa like video ini jika kamu suka dan tonton video kesehatan saya yang lainnya. Thank you for watching. See you on the next videos. Bye-bye.